Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidil arabi wal ajam habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, as-shaimun was-shaimat, yang semoga Allah tetap memberikan cucuran rahmat dan ampunannya kepada kita semua yang hadir di masjid ini. Semoga Allah tetapkan kita sebagai calon-calon penghuni surganya, dan semoga Allah berikan benar-benar puasa dan qiyamul lail yang imanan wahtisaban, yang akan mendapatkan predikat ghufira, diampuni ma taqaddama min dambih, seluruh dosa-dosanya yang telah lalu, amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudaraku sekalian, kami mewakili pengurus untuk menyampaikan sesuatu, yaitu dengan tema kiat bagaimana sholat kita supaya khusyuk. Kalau secara teori bisa, tetapi secara khusyuk prakteknya tidak ada yang bisa khusyuk kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat pun yang terkenal sangat khusyuk, sahabat Ali karramallahu wajhah, ketika dites tentang kekhusyuan beliau gagal. Ketika ada sayembara, barang siapa yang sholatnya paling khusyuk di antara kalian, nanti akan aku kasih hadiah sorban, kata Rasul. Kemudian terpilihlah Sayyidina Ali yang khusyuk itu dari awal sampai akhir. Kemudian begitu salam oleh Rasul ditanya, sorbanmu yang mana maunya? Spontan langsung, yang kuning. Ternyata kata Rasul, kamu gak khusyuk. Tadi pas menjelang salam, kamu ada pikiran kalau mau dikasih sorban, suruh milih, aku milih yang kuning. Di pikiran Sayyidina Ali seperti itu pas mau salamnya. Tetapi betapapun sulitnya khusyuk, sampai Sayyidina Ali pun gak lulus tes oleh Rasul, tetap kita harus berusaha untuk itu. Tidak semuanya 100% dari awal takbir sampai salam khusyuk semua. Ya mungkin berat bagi kita. Sayyidina Ali aja gak lulus gitu ya. Tetapi jangan kita langsung pesimis. Gak bakalan bisa kita. Semoga kita masih bisa khusyuk walaupun hanya pas takbiratul ihram saja umpamanya. Pas takbirnya Allahu Akbar, kita pikirannya murni lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, sesuai dengan yang apa kita ucapan. Allahu Akbar. Bagaimana khusyuk itu? Kalau dilihat dari Al-Quran mengatakan bahwasanya wasta'inu bis sabri was salah, kalian minta tolonglah pada Allah dengan sabar wasilahnya, dan dengan salat jalannya untuk meminta pertolongan kepada Allah. Tetapi wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk kata Al-Qur'an? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu alladzina, orang-orang yang yadhunnuna, mereka meyakini, annahum, sesungguhnya mereka, mulaqu, mereka bakal bertemu rabbihim, pada Tuhannya. Nah ini yakin dulu bahwasanya kita itu benar-benar sedang bertemu dengan Allah, sedang muwajahah, berhadapan dengan Allah, berdialog dengan Allah di dalam sholat kita. Ibaratnya orang sedang bekerja itu dikontrol oleh bosnya, oleh atasannya, oleh mandornya, diliatin terus, dipelototin terus.
Orang kalau kerja begitu, kerjanya benar apa asal-asalan? Pasti kita bisa memastikan, ya pastinya benar kerjanya. Tapi ketika mandornya nggak ada, yang ngawasin nggak ada, kerja asal-asalan. Yang lagi di hadapan komputer bukannya kerja, main game. Tuh. Bukannya kerja di komputer, buka Facebook, buka WA. Nah itu, sehingga sholat yang kita lakukan kalau kita tidak merasa diawasi oleh Allah, jadi sholatnya kita kurang bagus. Karena tidak yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, tidak meyakini dia sedang bertemu dengan Tuhannya. Ayo, berapa kali sholat kita yang diganggu oleh setan, yang diganggu oleh pikiran-pikiran kita. Dan memang bukan hanya itu syarat-syarat khusyuk kita. Di antaranya sebagaimana pernah Rasul katakan ketika mengomentari tentang orang yang datang ke masjid sholat. Habis itu salam pada Rasul. Kata Rasul, sholatlah, kamu belum sholat. Ya tadi kan udah, belum katanya. Suruh sholat lagi dia. Setelah salam sholat, nyamper lagi kepada Rasul. Kata Rasul, sholatlah, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali dia omong begitu lagi, sholat, kamu belum sholat. Lah, terus gimana sih udah 3 kali Rasul dibilang belum sholat aja. Kata Rasul, sholat itu wudu yang sempurna, kemudian berdiri tegak yang sempurna, kemudian menghadap Allah, takbir, dan seterusnya sampai sujud. Begitulah rakaat pertama dan selanjutnya diulangi sampai sesuai dengan jumlah. Kalau sholat duhur itu berarti 4 rakaat. Melihat hadis itu berarti kalau pengen sholat yang khusyuk, tipnya sediakan waktu. Pertama itu, sediakan waktu, jangan sisa waktu. Ibu-ibu mau sholat awal waktu, sholat isya, tanggung sinetron mulai. Ya, sinetron zaman dulu siapa? Andin ya, ya bu. Tuh, itu nggak ada ujungnya. Dikira masih Elsa mati itu di penjara ya, itu udah berhenti. Masih nyambung ya bu ya, sampai sekarang. Jadi ibu-ibu ketika nonton sinetron, mau sholat dulu, sinetron itu ketinggalan. Akhirnya dia nonton sinetron dulu. Pas wudu nunggu sinetron iklan, wudu dia, balik lagi. Iklan yang kedua dia sholat, TV tetap digedein tuh, nggak dikecilin. Sholat belum selesai, anaknya udah teriak, mama, udah mulai. Ya Allah, itu bagaimana mau khusyuk sholat yang kayak begitu? Dijamin nggak bakalan khusyuk. Karena sholat itu ternyata disisain waktunya dari nonton sinetron. Begitu juga bapak-bapak yang kita semua lagi kerja, sholat dulu sebentar. Jadi kerjaan itu nggak dituntasin dulu atau nggak diberhentiin dulu, break aja udah istirahat. Tapi dia tanggung kerjaannya, kemudian dia sholat. Wudunya pasti buru-buru, kemudian sholat dia, pikirannya pun masih kerjaan tadi. Jangan-jangan email masuk, jangan-jangan pesanan masuk. Ini tadi WA udah mau masuk nih pesanan dari konsumen tuh. Udah pikiran udah kemana-mana. Analogikan dengan sehari-hari Bapak coba nih. Kalau waktu sholat subuh umpamanya jam 4:35 umpamanya ya. Nggak tahu pasti jam berapa sih itu pas ya. Jam 4:35 umpamanya. Bapak bangunnya jam berapa? Kalau bukan Ramadan nih, kalau bukan Ramadan ya. Kadang-kadang kaget bangun dengan adzan. Buat mandi, buat bersuci, ke musola, ke masjid, nggak nyampe. Itu kesalahan yang besar di situ tuh, mulai nggak khusyuk dari situnya.
Coba kalau Bapak bandingkan dengan ketika mungkin Bapak pernah mengalami ada janji sama seseorang, sama atasan, sama tempat kerja. Gitu. Interview hari ini. Datang jam 7. Ditunggu di kantor, Pak Bos. Datangnya jam berapa datangnya? Setengah 7 datang itu. Udah siap. Udah di pintu kantor tuh. Yang ngepel aja belum datang. Dia udah datang. Karena mau interview dengan bos. Mau kerja. Itu kalau datangnya jam 7, bos udah duduk, itu ada nilainya, udah nilai min, udah nilai merah itu. Udah kalau kesananya nggak bagus, nggak diterima tuh, pasti nggak diterima. Sama manusia saja takutnya seperti itu. Sama Allah janji dengan waktu kita, sholat kita jam sekian ternyata kita telat. Ketika Allahu Akbar, santai deh, baru adzan. Dia sibuk, qomat, Allahu Akbar. Nah, langsung baru qomat, kan ketinggalan 1. Dia wudu, jalan, udah ketinggalan 2. Coba. Itu pasti nggak khusyuk dia. Dan sebelum sholat, biar khusyuk juga, di samping tadi wudu yang sempurna, juga jangan ada pembicaraan duniawi atau selain zikir kepada Allah. Antara adzan dan iqamat sunnahnya apa? Doa. Selain sholat qabliyah, doa. Itu doa yang mustajabah di situ. Pada ngobrol. Sebelum qomat sebenarnya pada ngobrol. Ini. Itu sholatnya nggak khusyuk, nanti obrolan yang barusan tuh kebawa ke dalam sholat. Kepikiran dalam sholat. Dan disunahkan sholat juga kan baju polos, jangan ada batik-batiknya. Bajunya bekas kaos partai kan. Dia sih nggak keganggu, jamin nggak. Tapi yang belakang begitu habis ruku, sami Allahu liman hamidah, kebaca tuh di belakang tuh, lanjutkan. Dibaca nggak dibaca, hati baca Pak. Jujur. Jadi jangan Pak, jangan pakai kaos-kaos yang ada tulisannya, makruh. Hukumnya makruh. Yang ada batiknya aja. Rasul pernah menyuruh Aisyah radhiyallahu anha, itu tirai yang ada tulisannya, ada batiknya, suruh diganti. Ganti. Nggak mau. Polos. Jadi buang informasi-informasi yang nanti masuk ke mata, ke telinga, yang akan mengganggu sholat. Sebelum sholat kita singkirkan dulu. Hati kita jangan ngobrolin dunia, ngobrolin apa sebelum sholat. Zikirlah. Jadi yang selanjutnya yang lebih agak berat lagi bagi kita semua, karena sholat itu bahasanya bukan bahasa Indonesia. Bahasanya bahasa Arab, udah sakral, harus itu, nggak bisa diganti dengan bahasa-bahasa yang lain, nggak bisa. Allahu Akbar aja udah harus itu. Nah, ada satu ayat yang Allah katakan bahwasanya wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ta'lamu ma taqulun. Kalian tahu dan sadar apa yang kalian katakan. Jadi jangan mendekati sholat sebelum kalian sadar, kalian ngerti apa yang kalian ucapkan. Artinya sadar itu bukan harus artinya tahu dan paham betul, bukan. Tetapi sadar bahwasanya dia sedang sholat, sedang berhadapan dengan Allah, sedang mengucapkan dzikir-dzikir kepada Allah dan mengucapkan ayat-ayat Allah. Sadar itu sadar. Jangan dicampuri dengan yang lain. Konsentrasi. Saudara atau bapak semua nih kalau ngobrol dengan temannya, kalau nggak konsen mendengarkan obrolan temannya, terus nggak nyambung kita kepada temannya, teman kita juga nggak suka. Atau ngobrol tapi kita menghadapnya nggak ke teman kita nggak suka juga. Orang sholat tapi matanya ke atas. Rasul sudah melarang jelas. Kata Rasul,
tundukkan matamu, penglihatanmu, atau disambar oleh petir, kata Rasul begitu. Sholat matanya, penglihatannya ditundukkan ke tempat sujud. Batasi. Semoga yang di depan itu merek sarung tuh gajah duduk gitu, nggak dibaca. Bapak pakai sarung yang ada bacanya makruh, ditaruh di belakang tuh makruh, Pak. Saya yakin yang belakang pasti baca. Dibalik, pokoknya diputer, jangan ada bacaannya. Orang nggak usah nebak ini sarung atlas apa gajah duduk, enggak, udah pokoknya nggak ada mereknya dah. Itu jalan-jalan untuk mengganggu kekhusyuan. Buang itu semua. Kalau kita semangat seragam semua, artinya jangan ada tulisan di depan, jangan ada yang mengganggu depan itu. Dan suara-suara yang lain juga semoga bisa diredam, kita khusyuk, tenang. Nah itu insya Allah kalau sudah semua itu dihilangkan, kita sholat penuh dengan disimak dengan artinya. Ketika bismillah kita merasakan, ketika mengucapkan iyyaka na'budu kita juga meresapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya. Insyaallah ya, salat kita mendekati kepada khusyuk. Paling tidak ketika kita takbir Allahu Akbar, kita khusyuk di situ, insyaallah yang lain akan ikut. Dan ketika kita ingat dunia, cepat balik lagi, cepat balik lagi. Jangan kebablasan terus aja menghayal dan lain sebagainya. Jadi insyaallah sama-sama ini nasihat untuk diri saya pribadi, semoga saya bisa khusyuk ya, minimal seperti Sayyidina Ali gitu, atau juga khusus sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, karena jaminannya orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia, beruntung sekali orang-orang yang beriman, yang mana di dalam sholatnya khasyi'un, mereka khusyuk. Insyaallah semoga kita masuk di dalamnya. Semoga kita bisa berusaha, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, untuk belajar khusyuk insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.